agar Allah tetapkan hati dalam beragama. Yaitu ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang memutar, yang membolak-balikkan hati-hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Coba kita lihat footnote. Hadis ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ini adalah doa yang paling kerap, yang paling selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini termasuk hadis yang sahih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dia hampir bersamaan dengan hadis yang ke-9. Doa agar senantiasa dalam ketaatan. Yang berbunyi, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Hampir sama maknanya. Ya Allah, Tuhan yang memutarkan hati, yang membolak-balikkan hati, putarkanlah hati-hati kami untuk mentaati. Lihat footnote. Abdullah bin Amri radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua hati anak cucu Adam, maknanya semua hati kita umat manusia, berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Asabi'ur Rahman. Jari jemari Allah yang Maha Pengasih. Nah, hati manusia ini dia terletak pada jari jemari Allah yang Maha Pengasih. Seolah-olah satu hati manusia. Semua manusia punya hati ini dalam genggaman Allah macam satu hati saja. Dia putar balikkan hati manusia sebagaimana dia kehendaki. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey, penjelasan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tentang hadis ini pula Ustaz dapat penjelasan berikut. Apa kata para ulama, yaitu ulama hadis, tentang hadis ini? Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memutar balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam mentaatimu. Hampir sama dengan ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari dua hadis ini. Pertama sekali, sebagai seorang muslimah, kita perlu memperbanyakkan doa kepada Allah. Karena doa tak ubahnya bagaikan tali yang menghubungkan antara hamba dengan pencipta. Itu sebabnya satu hadis menyebut orang beriman, mereka tak ubahnya seperti kuda yang ditambat, yang diikat lehernya lalu ditambat
diikat pula ujungnya tali itu pada suatu tiang. Itu mukmin. Wal kafir, sedangkan orang kafir pula, mereka taubahnya seperti kuda yang lepas daripada tambatan, yaitu seperti kuda yang tidak ada tali mengikat. Maksudnya, orang-orang yang beriman, karena dia bagaikan kuda yang diikat pada tali, kalaupun dia bergerak sekitar sepanjang tali itu saja, maknanya dia patuh dengan ketetapan Allah. Karena ada kaitannya, yaitu tali. Sedangkan orang kafir, taubahnya seperti kuda yang lepas dari tambatan. Dia bebas. Betul? Bebas. Dia nak makan apa saja, halal ke haram, tak kisah. Dia nak memuaskan nafsu seks, dia tak kisah dengan siapa saja. Karena tak ada tali. Tali itu maksudnya agama. Itu yang dimaksudkan dengan pengajaran pertama. Muslim perlu memperbanyakkan doa kepada Allah. Karena doa taubahnya bagaikan tali yang menghubungkan antara manusia dengan Allah yang Maha Pencipta. Antara doa yang sering dan banyak diucapkan oleh Rasul, yaitu agar Allah tetapkan hati kita di atas agamanya. Allah tetapkan hati kita agar senantiasa taat kepada Allah. Taat dengan makna buat suruhan-suruhan Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikhususkan doa untuk tetapkan hati. Karena jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan akan menjadi baik. Ingat sabda Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam setiap diri manusia ada seketul daging. Bila seketul daging itu elok, maka eloklah seluruh tubuh. Bila seketul daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Dan ketahuilah olehmu, seketul daging itulah yang dipanggil dengan hati. Jadi hati adalah sangat mustahak untuk kita perbaiki. Sebab semua pergerakan, tangan mengambil, kaki berjalan, lidah bercakap, telinga mendengar, mata memandang, semuanya adalah atas arahan hati. Kalau hati itu senantiasa ingat pada Allah, dia akan suruh supaya lidah ucap Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kalau hati itu senantiasa ingat pada Allah, bila mendapat laungan azan, dia akan segera memenuhi panggilan ilahi, salat. Kalau hati itu senantiasa ingat pada Allah, dia tidak akan keluar rumah dalam keadaan mendedahkan aurat. Itu maksudnya. Hati. Kalau hati tidak elok, dah mulalah mengumpat, memfitnah, berbohong, bercakap kasar pada orang tua,
keluar rumah tak tutup aurat, kaki pergi ke tempat-tempat maksiat, tangan ambil harta orang lain, curi, rasuah. Semua itu sangat tergantung pada hati. Itu sebab kita minta agar Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkan hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Hati. Jadi peranan hati dalam tubuh manusia, dia taubahnya bagaikan pemimpin, leader. Semua anggota ini adalah menjadi tenteranya. Kalau hati baik, semua anggota akan jadi baik. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada seorang anak Adam pun, tidak ada seorang manusia pun, melainkan hatinya berada di dalam genggaman atau kekuasaan Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan meluruskan, memberi dia hidayah ke jalan yang lurus. Jika Allah berkehendak, Allah juga boleh sesatkan. Menghidupkan, memberi petunjuk dan memberi kesesatan, semuanya kerja Allah. Tapi ingat ya, itu tidak bermakna Allah zalim. Allah Maha Adil. Makna adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, senantiasa ingin mendapat ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, rajin ikut kelas, majelis ilmu, walaupun secara online, sudah tentulah Allah yang Maha Adil akan beri kita petunjuk. Begitu yang kita harapkan. Tapi bila dia ajak ke majelis ilmu, tak mau. Dia ajak beramal ikut sunnah Nabi, tak mau. Tak mau. Tidakkah namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya jika orang tersebut disesatkan oleh Allah? Allah Maha Adil. Allah bukan bodoh. Allah bijak. Bukti kebijakannya, dia akan letakkan sesuatu, beri sesuatu kepada orang yang layak menerimanya. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua, Ustaz, kita semua termasuk golongan yang pertama yang layak mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Dan pada masa yang sama kita mohon agar Allah jauhi daripada kesesatan. Tapi yang mustahak, sebagaimana yang Ustaz pernah sebut di dalam Al-Asma'ul Husna, memberi hidayah itu, Al-Mu'ti, memberi, termasuk memberi hidayah, ia adalah subutiyah, fi'liyah, ikhtiyariyah. Masih ingat? Ustaz jelaskan sedikit. Subutiyah maknanya sifat kesempurnaan bagi Allah. Memberi hidayah. Diikuti dengan fi'liyah, itu ada kaitan dengan kehendak Allah. Bila Allah tidak bagi, Allah bagi hidayah. Bila Allah tidak bagi, Allah tak bagi. Itu fi'liyah. Tapi ingat, ada sambungannya lagi, ikhtiyariyah. Sifat kesempurnaan memberi hidayah, subutiyah, berdasarkan kehendak Allah, fi'liyah, ada kaitannya dengan ikhtiar manusia. Itu sebab ada sambungan ikhtiyariyah. Mesti ikhtiar. Antara lain ikhtiar ini, banyak membaca, banyak mentelaah, banyak hadir majlis ilmu, banyak ke arah kebaikan. Jangan pemalas. Yang kelima, setiap kita memiliki hati yang bila-bila masa boleh berubah.
menurut ilmu akidah, iman boleh bertambah, boleh berkurang. Malah Allah boleh cabut sehingga seseorang yang beriman itu akhirnya murtad. Begitu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sebabnya hati ini berbolak-balik. Dia tergantung kepada Allah. Tak balikkan ke bawah ke atas ke, beri hidayah ke, tidak beri hidayah ke. Tapi kita mesti ada usaha. Antara lain usaha itu, dengar ceramah, tazkirah. Oh, macam itu rupanya. Seperti Ustaz baru-baru ini sebut tentang bahaya syirik. Dengan berbuat syirik, amal kita hancur musnah seluruhnya. Dengan berbuat syirik, Allah haramkan orang berbuat syirik dari masuk syurga. Akhirnya kita hati-hati. Tak mau buat syirik.